Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah nara jihad afdal al-amal afala nujahid. فقال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله اللهم صل عليه إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعنة قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mohon maaf terakhir karena genap ganjil dan macet sekali. Dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bab tentang haji, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melihat jihad itu amalan yang paling afdal. Apakah kami wanita-wanita boleh berjihad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah tidak. Jihadnya wanita adalah haji. Ya, afdalul jihad hajjun mabrur. Jihad untuk wanita adalah dia mengikut apabila hajinya haji yang mabrur sebanding dengan jihad fi sabilillah. Afala nukhriju man nahajidu ma'ak, di dalam riwayat yang Imam Nasa'i, apakah kami ikut keluar denganmu ya Rasulullah berjihad fi sabilillah? Kata Rasul tidak. Jihadul nisa, ya, jihadul nisa hajjun mabrur. Jihad untuk kaum wanita cukup dengan dia manasik hajinya dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, haji itu adalah jihad, tetapi tidak ada darah, tidak ada tumpahan darah. Karena lari sono, lari sini, pindah sono, pindah sini. Tadi Ustaz bilang dari Tawaf ke Sa'i, dari Sa'i pergi ke Arafah, dari Arafah turun lagi Muzdalifah, dari turun lagi. Seperti jihad fisabilillah, tapi enggak ada pertumpahan darah, enggak ada perang. Wa anha, dari Sayyidatuna Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma shalli alaihi ma min yawmin akthar min an ya'tiqa Allahu bi 'abda min an-nar min yaumi Arafah rawahu Muslim. Tidak ada satu hari, ya, yang paling banyak Allah membebaskan manusia-manusia daripada api neraka. Kita ingat bulan puasa, setiap hari dibebaskan orang-orang yang telah wajib masuk api neraka bagi anak-anaknya yang mendoakan kepada orang tuanya. Masya Allah. Tapi di hari yang termulia tidak ada hari yang terbanyak Allah membebaskan orang-orang yang telah wajib masuk neraka akan dikeluarkan dari neraka min yaumi Arafah, dari hari Arafat. Karena hari setahun yang paling mulia siang adalah Arafah. Hari setahun yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Allahumma salli wa sallim wa innahu la yudnu thumma yubahil malaika fayuqalu ma arada haula. Tatkala Allah menampakkan kepada malaikat melihat hamba-hambanya di dalam padang Arafah sedang wukuf. Ini tahun wukuf katanya hari Jumat, ya, Hajjul Akbar. Maka tatkala malaikat turun bersama-sama, ya, melihat begitu hamba-hambanya, ja'uni syu'than ghubra, datang kepada aku dalam keadaan debu, ya, dalam keadaan pakaiannya kotor. Zaman-zaman dahulu, haji-haji dulu. Haji-haji sekarang bersih-bersih enak. Zaman haji dahulu, Masya Allah, udah jalan jauh, udah kotor, debu dan lain-lain. Sekarang semuanya bersih.
nggak apa-apa, itu termasuk juga haji. Apa yang mereka minta? Ya, kata Allah, aku ampunkan mereka setelah mereka selesai hajinya, dan aku bebaskan orang-orang tuanya dari neraka. Masya Allah. Ya. Wah, pahala seperti pahala puasa. Puasa begitu juga sampai akhir puasa, sampai akhir malam-malam Lailatul Qadar, Allah membebaskan orang-orang tua kita yang beriman kepada Allah, yang telah wajib masuk neraka karena dosanya, karena anaknya, karena keturunannya yang soleh bisa memberikan ampunan, pembebasan orang dari neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi banyak sekali berusaha supaya umatnya bebas dari neraka, walaupun udah wajib masuk neraka. Bisa masing dengan anak-anaknya yang pergi haji, dengan anak-anak yang berpuasa, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bapaknya sahabat dan anaknya sahabat, bahwasanya Rasulullah berkata, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Allah, Nabi firasatnya jauh, firasatnya betul-betul luar biasa. Zaman Nabi berapa sih yang umroh? Sedikit, 10, 200, 300, 1000 paling. Nanti kita bakal datang akhir zaman. Maksudnya min alamatis sa'ah. Nabi udah tahu bakal datang akhir-akhir zaman itu. Orang-orang umrah di Ramadan itu seperti haji. Betul. Bahkan maaf, kalau dihitung dengan angka lebih dari haji. Karena dua-duanya ada. Di Mekah 3 juta, di Madinah 3 juta. Jadi berapa? Mungkin 6 juta. Saudi membebaskan bisa 10 juta orang kalau umrah. Ya. Kalau haji kan menumpuk semuanya di Mekah. Numpuk di Mekah doang. Ya, umrah Masya Allah. Bahkan umrah kalau giliran malam-malam Lailatul Qadar, apalagi malam 27, waduh, membludak jalanan, hotel, gang, kayak air manusia. Nggak ada tempat gitu menjalan. Mau sembahyang semua di mana aja. Di pojok sono, di atas sini, di atas sini bikin langgar, di sono bikin langgar, bikin semuanya sembahyang. Nah, itu Nabi sudah mempunyai firasat. Siapa yang umrah di bulan Ramadan sebanding dia haji denganku. Haji dah sedikit tadi 200, 300, 400, 500, taruh deh 1000 umrahnya. Tapi kalau umrahnya umat Nabi Muhammad di akhir zaman sebanding dengan haji. Apalagi tadi kita bilang Hajjul Akbar, sebanding 7 kali haji. Masya Allah. Haji hari Jumat, Hajjatul Wada'nya Rasulullah SAW, dengan Hajjul Akbar di Ashhurul Hajj, ya. Begitu juga Ashhurul Hurum, ya, mendapatkan 2 kemuliaan bulan-bulan yang mulia, bulan haji dan bulan Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu Dzulqa'dah ni pada berangkat semuanya. Dzulqa'dah, awal Dzulqa'dah semua berangkat sampai tanggal 5, tanggal 6 masih pada berdatangan. Ya. Tanggal 7 langsung ke Mina untuk tarwiyah, langsung ke besoknya ke Arafah. Masya Allah. Di situ dibanggakan malaikat-malaikat. Allah membanggakan hamba-hambanya datang dari semua pelosok, min kulli fajjin amik. Untuk apa? Untuk datang wukuf di Arafah. Maka hari itu hari yang paling mulia. Wa anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna imra'atan, ada seorang wanita, qalat ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi syaikhan kabira. Ya Allah, kewajiban seseorang hambanya untuk menunaikan haji, tetapi orang tuaku sudah sampai waktunya tua, lansia, pikun kalau kita, syaikhan kabir, tua umurnya, nggak bisa lagi berangkat haji. La yathbutu 'ala rahilah. Yang kedua, dia nggak bakal bisa berdiri atau duduk di kuda atau di unta. Ya, nggak bisa duduk lagi, jatuh. Orang-orang sudah roboh badannya, nggak mungkin jalan sekian puluh kilo atau ribuan kilo di atas unta, jatuh terus. Paling susah katanya nunggangin unta. Kalau kuda masih ngerata, kalau unta munjung gitu. Ya. Maka
si wanita tersebut dari Khash'am berkata, "Ya Rasulullah, apa hujju anhu?" Apakah boleh? Dia masih hidup, belum mati, tapi lansia, tapi sudah pikun, sudah nggak bisa berdiri atau duduk di atas unta. Alasannya dua itu. Afa ahujju anhu, apakah boleh aku membadalkan hajinya? Qala na'am. Alhamdulillah. Jadi al-mu'dhal namanya orang yang sudah tidak bisa bergerak, kayak sekarang stroke ya, dan lain-lain penyakit-penyakit tua ya, nggak bisa bangun, atau patah pinggang, atau kaki dia sudah nggak bisa berdiri, dan nggak bisa melek, boleh kita badalin. Masih hidup ya, masih hidup, apalagi udah mati, apalagi sudah meninggal, itu badal haji jelas-jelas boleh. Puasa digantiin, dibadalin selama dia tua, nggak bisa puasa sama sekali, kasih setiap harinya 1 mud daripada gandum atau beras. Nanti kalau dia meninggal baru diganti dengan puasa. Bisa diganti dengan puasa. Haji begitu juga. Nanti kita ambil begitu bolehnya seseorang ya, memberikan pahala kepada orang lain sampai selama masih hidup dengan hidup, yang mati dengan yang hidup, yang hidup dengan yang mati, yang mati dengan yang mati. Masing bisa memberikan syafaat kepada yang lain. So, yang mati memberikan syafaat kepada yang hidup. Bapak kita orang soleh, anaknya badung, bapaknya ngedoain di dalam arzaknya. Subhanallah. Ya Rabb la tumitahum hatta tahdiyahum kama hadaitani. Orang-orang tua kita yang di dalam kubur ngedoain, ya Allah, jangan kau matikan anak-anakku yang badung-badung, yang bandel-bandel. Ya. Ya, berilah mereka nanti sebelum matinya hidayat seperti engkau memberikan hidayat kepada kami. Ya, syafaat orang hidup dengan orang hidup, syafaat orang hidup dengan orang mati, syafaat orang mati dengan orang hidup, syafaat orang mati dengan orang mati. Di dalam kubur orang-orang yang baik ya, berdatangan orang-orang yang terkubur di tempat orang-orang baik, maka dia mendapatkan syafaat. Orang-orang yang datang pada baca-baca Quran, kebagian dia, padahal dia orang jahat nih, dikuburin di tempat orang baik, di tempat orang baik, dia selamat nih, dapat ampunan, dapat keringanan dari orang yang datang, yang berziarah ke orang yang baik. Di situ ada satu, ada gubah, ada ulama, ya, datang situ terus. Yang lain kecepretan tuh, pahala-pahalanya yang datang untuk menziarahi satu kuburan yang wali, yang soleh. Kuburan-kuburan yang lainnya nggak dikenal, yang nggak ada, tapi kubur di situ dapat pahala ini. Subhanallah. Kalau orang yang mati bisa memberikan rezeki kepada orang yang hidup, lihat aja, ya nggak? Bisa diholin, yang lain pada untung, hotel untung, yang dagang untung, tukang beca untung, semuanya untung. Padahal dari mana tuh? Dari gara-gara orang yang mati dibikinin hall. Ya itu nyata banget, jelas sudah. Ya. Kalau kita datang hall, semuanya pada beruntung. Haji aja, semuanya untung semuanya. Ya. Yang dagang, yang jual, yang beli, semuanya pada untung. Begitulah pahala-pahala masing sanggup Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, menyampaikan pahala orang hidup dengan orang hidup dengan mati, dan seterusnya. Sama hadis yang keduanya dari riwayat Lagith bin Amir radhiyallahu taala anhu. Al-Uqaili Abu Razin annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi. Abu Razin namanya Lagith bin Amir Al-Uqaili, qala inna abi syekhun kabir. Sama tadi dari wanita min Khash'am, ngadu kepada Rasulullah, aku punya orang tua sudah pikun, sudah tua lanjut dan nggak bisa duduk di atas unta, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, sudah nggak bakal bisa, badannya nggak kuat perjalanan jauh. Sama Lagith bin Amir Al-Uqaili Abu Razin, dia berkata, bapakku ya Rasulullah begitu juga, syekhun kabir, sudah tua, la yastati'ul hajj, sudah nggak mampu pergi haji, walal umrah, juga nggak bisa mampu untuk umrah. Jadi umrah juga kita bisa badalin kalau orang tua sudah lanjut sekali. Haji bisa kita badalin, masih hidup, bukan mati. Kalau udah mati gampang, masih hidup, lanjut usia yang nggak mungkin dia bisa jalan, nggak mungkin dia bisa bergerak-gerak tadi tawaf atau sa'i atau yang lain-lain. Walal umrah ya Rasulullah, walal ba'an, apalagi musafir jauh,
Orang musafir ke Mekah bisa 7 hari, bisa 10 hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan, nggak kuat. Sehari aja jalan nggak bisa, napak aja jauh nggak bisa. Nah, walaupun nggak bisa untuk musafir ya Rasulullah. Gala hujja an abik, pergiin haji, badalin haji untuk orang tuamu. Wa'tamir, boleh juga gantiin umrah untuk haji untuk orang tuamu. Alhamdulillah. Jadi boleh sampai pahala orang hidup dengan orang hidup. Digantiin hajinya, digantiin umrah dengan syarat dia syekhun kabir, la yastati'ul hajj wa la yathbut 'ala rahilah. 3, jadi tambahan 2 hadis ini dipadu dengan alasannya. Pertama-tama, orang lansia sudah lanjut usia, dia enggak kuat berdiri di atas ontaknya, dan dia enggak mampu melaksanakan ibadah-ibadah manasik hajinya. Sekarang manasik haji bisa pakai roda, bisa pakai ya, tapi kalau udah pikun sama sekali, ya, berat buat dia, ya, capek buat dia, udah nggak kuat dia, ya. Walaupun apalagi naik kapal, turun kapal, pakai roda, naik turun, itu semuanya memaksakan dia, ya. Tapi kalau dia mau mengerjakan dengan badal, boleh, dengan syarat wanita yang sudah lanjut, ya, usianya. Datang seorang wanita juga di dalam riwayat Imam Nasai dari sahabat perawinya Al-Bazzar dari Abdullah bin Abbas, bahwa seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, ibunya, tadi bapaknya. Jadi boleh kita gantiin bapak, boleh kita gantiin laki, anak laki menggantikan perempuan boleh, orang perempuan menggantikan laki boleh. Ada perempuan mau gantiin bapaknya yang laki boleh. Ini perempuan sekarang. Ya Rasulullah, ya, an ummiha matat walam tahujj. Ummiku mati tapi belum haji ya Rasulullah. Ya galah Rasulullah, huji an ummik. Boleh perempuan gantiin perempuan juga boleh. Laki gantiin perempuan boleh. Perempuan gantiin bapaknya laki boleh. Alhamdulillah. Jadi sampai semua pahala, nggak ada nggak sampai. Jangan bilang, jangan percaya sama orang, nggak ada yang sampai pada. Wah, enak banget dia Tuhan memang. Nggak sampai, semuanya sampai. Ibadah dalam badal selagi hidup aja sampai, apalagi meninggal. Udah jelas-jelas. Itu dari Laghiq bin Amir Abu Razin Al-Uqaidi. Dan yang kedua dari seorang wanita, ya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir dari sahabat, ini riwayatnya Abi Daud dan Tirmidzi. Berkata Imam, hadithun Abu Isa hadithun hasanun sahih, hadisnya kuat dan sahih, ya, daripada menggantikan badal seorang wanita kepada ibunya atau kepada bapaknya. Seorang bapak menggantikan kepada seorang laki-laki menggantikan bapaknya atau ibunya, anak atau bapak, sama semua. Orang lain pun boleh. Alhamdulillah. Sekarang kita di sono pelajar-pelajar, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, gantiin boleh, gantiin orang, ya, 10 juta, 20 juta kan lumayan. Gantiin badal haji, ya. Badal haji udah naik sekarang karena susah banget, ya. Di sana juga pakai daftar, di sana juga pakai segala sesuatu. Maka boleh, orang lain juga boleh. Alhamdulillah, bukan hanya keluarga saja, bukan anak saja, siapa saja boleh menggantikan orang lah. Baik dia perempuan gantiin laki sama juga, walaupun orang lain. Gantiin laki kepada perempuan juga boleh. Wallahu a'lam bissawab. Marhaban bil ghaimin adla wa bisalati ahlan wa sahlan. Allahu akbar, Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. وهب لنا يا الله من لدنك علما نافعا وهديا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.